Oke, Wak, jadi kisah yang akan kuceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Arin dari Jawa Tengah. Halo Arin. Nah, sedikit informasi tentang Arin, Wak. Dia ini adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Ibunya bernama Ibu Lela dan ayahnya bernama Pak Yono. Nah, Arin ini juga punya nenek, Wak, dari pihak bapaknya atau dari pihak Pak Yono yang biasanya dipanggil Ibu Sari atau Nenek Sari. Dan kakek nenek dari pihaknya Bu Lela atau mamanya bernama Nenek Oya dan juga kakek Pardi, ya. Nah, kisah horor ini dialami sama orang tuanya Arin, Wak, sejak tahun 2001 dan masih berlanjut sampai sekarang. Arin juga merasakan. Nah, di awal nih untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, di part ini aku akan sebut langsung nama tokohnya, Wak, ya, nama orang tuanya Arin karena mereka duluan yang mengalami. Jadi, waktu itu Lela dan Yono atau orang tuanya Wawa ini yang berasal dari Jawa Tengah menikah di usia yang sangat muda, Wak. Lela berusia 14 tahun, Yono 18 tahun, ya. Gak lama setelah menikah, mereka langsung pergi merantau ke Jakarta, Wak. Di sana Lela sempat hamil tuh 2 kali. Tapi dua-duanya keguguran, gara-gara mungkin rahimnya belum kuat gitu kan, waktu itu masih muda kali kan, masih 14 tahun umur mamanya. Nah, gak lama kemudian Lela hamil lagi, Wak, untuk ketiga kalinya. Nah, di kehamilan ketiga ini orang tua Lela di kampung langsung khawatir tuh. Mereka ngomong, Lela, udahlah mending kamu istirahat di rumah kami aja, di rumah ibu bapak aja. Kami takut nanti kamu di sana kecapean, gak ada yang ngeliatin, nanti kamu malah keguguran lagi, kata mama bapaknya. Nah, dengar saran dari orang tuanya, Lela pun menurut, Wak, dan dia pun langsung pulang ke kampung halamannya yang ada di Jawa Tengah itu. Nah, tapi pas udah nyampe di kampung ini, beberapa hari kemudian Ibu Sari, mertuanya Lela, mamanya bapak dari si Wawa ini, tiba-tiba ngomong, Lela, ibu tuh udah bikinin rumah buat kamu sama Yono. Udah kalian tinggal di sana aja, nggak usah ikut orang tua kamu lagi. Sayang kan rumah itu udah dibangun tapi nggak ada yang nempatin. Itu kan ibu kasih buat kamu sama Yono gitu. Sebenarnya di situ Lela pengen nolak, Wak, tapi karena nggak enak hati, udah dibikinin rumah loh, ya kan. Akhirnya dia pun terpaksa setuju. Ya Bu, nggak apa-apa, saya tinggal di sana. Udah kamu nggak apa-apa, nanti kan juga ibu bisa ngeliatin kamu, orang tua kamu kan juga bisa main ke sana kayak gitu. Alhasil sejak hari itu Lela pun mulai tinggal di rumah pemberian mertuanya ini, Wak, sendirian. Rumah itu berada pas di belakang rumahnya Bu Sari, tapi lingkungannya itu memang masih sepi. Di sebelah kanan rumahnya ada sebuah sungai, terus di sebelah sungainya itu ada lagi lah hamparan sawah luas kali Nadia. Terus di depannya itu rumah ibu mertuanya. Jadi ibu mertuanya ini diharapkan bisa ngontrol anaknya ini di belakang kan. Nah, setelah beberapa minggu tinggal di rumah baru, Yono suaminya kan pertama nganterin istrinya di sana kan, Wak. Nemenin lah beberapa waktu. Setelah nemenin, dia minta izin lagi untuk merantau ke Jakarta lagi buat cari nafkah di sana. Dah setelah Yono ini pergi, otomatis Lela pun tinggal sendirian lah di rumah itu. Dan ketika dia tinggal sendirian ini, Wak, Lela mulai mengalami perlakuan gak enak dari mertuanya, dari Bu Sari dan juga iparnya. Macam dikatain gak pantas jadi istri Yono.